pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak. Yang pertama, proses transaksi dan kewajiban wajib pajak. Transaksi adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan wajib pajak dan menimbulkan kewajiban perpajakan seperti PPh dan PPN. Contohnya, transaksi jual beli barang dan jasa. Pemotongan atau pemungutan. Dalam proses ini, wajib pajak yang bertindak sebagai pemotong atau pemungutan pajak, misalnya PPh pasal 21 atau PPN, memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak dari pihak yang terlibat dalam transaksi dan melaporkan serta menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kepada negara. Jika wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk yang pertama, surat ketetapan pajak yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, surat tagihan pajak yang mengembalikan dana atas keterlambatan pajak. Wajib pajak wajib membayar kewajiban pajak sesuai perhitungan yang benar berdasarkan data transaksi SPT. Wajib pajak wajib melaporkan surat tahunan SPT yang mencakup informasi tentang pajak yang terhutang, pajak yang telah dibayar, serta penghasilan yang diterima. Kedua, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh otoritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, untuk memastikan apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemeriksaan dilakukan jika 1. Ditemukan ketidaksesuaian antara laporan wajib pajak dan data pihak ketiga. Yang kedua, wajib pajak tidak melaporkan SPT atau terdapat dugaan pelanggaran pajak. Jenis pelanggaran pajak dan sanksi. Yang pertama, sengaja tidak benar, pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran perpajakan. Deskripsi pelanggaran wajib pajak, yaitu dengan sengaja menyampaikan laporan dokumen atau aset yang tidak benar atau palsu. Contohnya, memalsukan data penghasilan dan melaporkan biaya kurang. Sanksi yang dikenakan minimum penjara 6 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak kurang bayar. Maksimum penjara 6 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak kurang bayar. 2. Sengaja mengulangi tidak benar, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KUP. Setiap orang yang mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 8 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Deskripsi pelanggaran wajib pajak. Deskripsi pelanggaran wajib pajak yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi, kemudian mengulangi pelanggaran ini dianggap lebih berat karena menunjukkan niat buruk. Sanksi yang dikenakan minimum penjara 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak kurang bayar. Maksimum penjara 12 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak kurang bayar. Saya Nina yang akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Nanda. 3. Mencoba tidak benar. Pasal 39 ayat 3. Selain pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dikenakan denda administrasi berupa pembayaran sejumlah uang yang setara dengan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Deskripsi pelanggaran. WP berusaha melakukan pelanggaran, misalnya memasukkan dokumen pajak tetapi belum berhasil sepenuhnya. Contoh, memanipulasi SPT tetapi terdeteksi oleh pemeriksaan pajak sebelum dilaporkan. Sanksi yang dikenakan minimumnya penjara 6 bulan dan denda 2 kali jumlah pajak kurang bayar. Maksimumnya penjara 2 tahun dan denda 4 kali jumlah pajak kurang bayar.
Keempat, alpa tidak SPT atau SPT salah, pasal 38. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan diancam dengan pidana penjara, paling singkatnya 1 tahun dan paling lamanya 6 tahun, serta denda paling sedikitnya 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyaknya 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Deskripsi pelanggaran: WP lalai dalam melaporkan SPT atau melaporkan dengan kesalahan tetapi tanpa ada niat sengaja. Contohnya, yang pertama, WP lupa melaporkan penghasilan tertentu dalam sengaja. Yang kedua, kesalahan perhitungan pajak karena ketidaktahuan. Sanksi yang dikenakan minimumnya denda 1 kali jumlah pajak kurang bayar atau kurungan 3 bulan. Maksimumnya denda 2 kali jumlah pajak kurang bayar atau kurungan 1 tahun. Kelima, alpa tidak SPT atau SPT salah untuk pertama kali, pasal 13A, yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap pada saat yang pertama kali, maka diancam dengan pidana denda paling sedikitnya 200% dan paling banyaknya 400% dari jumlah pajak yang tidak atau yang kurang dibayar. Deskripsi pelanggarannya yaitu, yang pertama, pelanggaran ringan. Ini berlaku bagi WP yang baru pertama kali lalai melaporkan SPT atau melakukan kesalahan dalam pengisian. Yang kedua, yaitu tidak ada niat untuk menghindari pajak, tetapi tetap dikenai sanksi administratif. Sanksi yang dikenakan yaitu berupa denda kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar, hubungan antar tahapan dalam bagan, data pemotongan atau pemungutan, pembayaran, dan pelaporan. Yang pertama, data-data ini menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk menganalisis kepatuhan WP. Yang kedua, ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan wajib pajak dan data pihak ketiga. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh WP. Jika pelanggaran ditemukan, WP dikenai sanksi sesuai pasal terkait. Halo, saya Adela. Saya akan menjelaskan tentang sanksi pidana bidang perpajakan pada selain WP dan PKP. Bagian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pajak tidak hanya dilakukan oleh WP atau PKP, tetapi juga dapat melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban atau peran tertentu dalam sistem perpajakan. Pihak-pihak ini dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lembaga, meliputi organisasi institusi atau badan yang diwajibkan untuk menyediakan data atau informasi terkait perpajakan. Yang kedua, yaitu konsultan, ahli pajak yang memiliki kewajiban untuk membantu atau memberikan layanan kepada WP tetapi dapat melakukan pelanggaran dengan cara memengaruhi lembaga agar tidak memberikan data. Yang ketiga, setiap orang individu yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran pajak, baik melalui tindakan menyalahgunakan data maupun tidak memberikan data yang dimiliki. Yang keempat yaitu punya hubungan. Pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan WP, misalnya keluarga, mitra bisnis, pemegang saham, yang tidak memberikan informasi atau keterangan yang diminta. Untuk yang terakhir yaitu wakil, kuasa, dan lain-lain. Pihak yang memiliki WP seperti kuasa pajak atau penasehat hukum yang menyuruh atau membantu WP melakukan pelanggaran perpajakan. Halo, saya Nur Laila yang akan menjelaskan lanjutan materi dari Adela. Di sini saya akan menjelaskan poin jenis pelanggaran dan sanksi. Yang pertama, lembaga. Pasal 41C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab di suatu lembaga sengaja tidak memberikan data atau informasi yang diminta oleh otoritas pajak yang menyebabkan lembaga tidak memberi data. Contoh pelanggaran: 1. Lembaga keuangan menolak memberikan data naskah yang terkait kewajiban pajak. 2. Institusi pendidikan tidak melaporkan data siswa yang menerima penghasilan tertentu. Sanksi: 1. Maksimum kurungan 1 tahun atau denda hingga 1 miliar. 2. Maksimum kurungan 10 bulan
atau denda 800 juta. 2. Konsultan. Pasal 41C ayat 3 menyatakan bahwa konsultan pajak atau pihak lain menyebabkan lembaga tidak memberikan data atau informasi yang diminta. Setiap orang tidak memberikan data. Contoh pelanggaran, konsultan pajak memberikan rekomendasi kepada klien untuk menghindari pelaporan data transaksi lembaga pemerintah. Sanksi maksimum kurungan 10 bulan atau denda hingga 800 juta. 3. Setiap orang. Pasal 41C ayat 4 menyatakan bahwa individu dengan sengaja menyalahgunakan data perpajakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Contoh pelanggaran, setiap pegawai menyalahgunakan data penghasilan orang lain untuk kepentingan pribadi. Sanksi maksimum kurungan 1 tahun atau denda 500 juta. 4. Punya hubungan. Pasal 44B ayat 2 yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki hubungan dengan WP tidak memberikan keterangan yang diperlukan oleh otoritas pajak. Contoh pelanggaran, mitra bisnis tidak melaporkan pembagian keuntungan kepada otoritas pajak. Sanksi maksimum kurungan 1 tahun atau denda 25 juta. 5. Wakil dan kuasa. Pasal 43 ayat 1 dan pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa pihak yang bertindak sebagai perwakilan WP seperti kuasa hukum atau konsultan pajak dengan sengaja menyuruh melakukan pelanggaran pajak seperti memalsukan laporan pajak, ikut serta dalam pelanggaran, misalnya memberikan data palsu kepada otoritas pajak. Sanksi 1. Pasal 43 ayat 1 mengacu pada pasal 39 yakni pidana atas laporan pajak tidak benar, dan pasal 39A yakni pidana atas penghindaran pajak dengan dokumen palsu. 2. Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa pengaruh atau pihak yang membantu dikenakan sanksi sesuai pasal 41A dan pasal 41B. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Elsa yang akan menjelaskan materi tentang sanksi pidana petugas pajak. Nah, bagian ini menunjukkan berbagai sanksi yang dikenakan pada petugas pajak dan tenaga ahli jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum perpajakan. Sanksi ini terdiri dari yang pertama, pidana dan denda, yang kedua, sesuai peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga, pidana. Di sini saya akan menjelaskan jenis pelanggaran dan sanksi pada petugas pajak. Nah, yang pertama ada pidana dan denda. Pelanggaran ini terkait dengan mengungkapkan rahasia wajib pajak. Data wajib pajak itu sangat dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh diakses atau dibocorkan tanpa alasan hukum yang jelas. Pelanggaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada alpa atau kelalaian, seperti ketidaksengajaan petugas dalam mengungkapkan rahasia wajib pajak. Contohnya itu yang pertama, seperti petugas tidak sengaja meninggalkan dokumen pajak wajib pajak di tempat umum. Yang kedua, mengirim informasi wajib pajak kepada pihak yang salah tanpa disengaja. Nah, pasal yang dilanggar yaitu ada pasal 41C ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang mengatur tentang pengungkapan informasi WP yang tidak sah. Sanksinya yaitu kurungan 1 tahun dan denda sebesar 25 juta. Yang kedua, ada pelanggaran dengan disengaja. Pelanggaran ini yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar atau disengaja oleh petugas untuk membocorkan rahasia wajib pajak. Contohnya itu seperti memberikan informasi wajib pajak kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau membocorkan data wajib pajak untuk membalas dendam. Pasal yang dilanggar yaitu ada pasal 41C ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur mengenai tindakan sengaja dalam pengungkapan data wajib pajak yang dilindungi oleh hukum. Sanksinya yaitu berupa kurungan 2 tahun dan denda sebesar 50 juta.
Yang kedua, ada jenis pelanggaran dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis pelanggaran ini terjadi jika petugas bertindak tidak sesuai prosedur hukum atau melanggar kewenangan. Sanksinya juga berdasarkan aturan administrasi atau hukum lainnya. Ada dua bentuk pelanggarannya, yaitu yang pertama, penetapan pajak tidak sesuai dengan undang-undang. Contohnya seperti penambahan jumlah pajak yang tidak sesuai dengan data wajib pajak, atau memanipulasi nilai pajak wajib pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, pasal yang dilanggar itu yaitu pasal 41C ayat 4 Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa petugas pajak yang menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan hukum akan mendapatkan sanksi administratif atau pidana tergantung kasusnya. Nah, sanksinya yaitu akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan seperti pemecatan, hukuman disiplin, atau sanksi pidana administrasi. Nah, yang kedua itu ada pelanggaran yang bertindak di luar kewenangannya. Contohnya seperti meminta pembayaran pajak tanpa bukti yang sah, atau misalnya seperti mengancam wajib pajak agar membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Pasal yang dilanggar itu yaitu pasal 41C ayat 4 Undang-Undang KUP yang menjelaskan tentang tindakan yang melanggar wewenang yang diberikan kepada petugas pajak dan akibat hukumnya. Sanksi yang diberikan yaitu sesuai peraturan perundang-undangan tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang terakhir, jenis pelanggaran dan sanksi terkait pidana. Jenis pelanggaran ini terkait dengan tindak kriminal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan petugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada dua bentuk pelanggarannya, yaitu yang pertama ada pemerasan. Pemerasan ini memaksa wajib pajak untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau paksaan. Contohnya seperti meminta imbalan berupa uang atau meloloskan wajib pajak dari pemeriksaan pajak, atau mengancam akan menaikkan nilai pajak wajib pajak jika mereka tidak memberikan suap. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 365 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pemerasan oleh pejabat atau orang yang memiliki kewenangan dan akan dikenakan hukuman penjara. Yang kedua, ada KKN. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi, KKN itu yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui tindakan korupsi, kolusi, atau nepotisme. Contohnya seperti menerima suap dari wajib pajak untuk menurunkan nilai pajak dan memberikan fasilitas khusus kepada wajib pajak tertentu yang memiliki hubungan pribadi dengan petugas. Nah, hukum yang dilanggar itu yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sanksinya yaitu mengacu pada Undang-Undang Korupsi yang biasanya melibatkan hukuman berat seperti pidana penjara dan penyitaan aset. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.